Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'budullaha, sembahlah kamu sekalian kepada Allah. Sifat yang pertama. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan engkau mensyirikkan Allah. Sonaman au ghairahu, baik itu berhala atau yang lainnya. Ai syai'an minal isyraki jaliyan au khafiyan, atau sesuatu pun dari bentuk pensyirikan, baik yang nampak atau yang samar. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Sifat yang kedua. Wabidil kurba, ai bisahibil qarabah. Yang ketiga, berbuat baiklah dengan kerabat yang masih ada hubungan nasab dengan kita. Wal yatama, anak-anak yatim. Yang keempat. Wal masakina, dan orang-orang miskin. Yang kelima. Wal jaridil kurba, ai qaruba jiwaruhu, yang dekat tetangga kita, yaitu tetangga dekat. Yang keenam, wal jaril junubi, tetangga yang jauh, yang tidak ada atau tetangga yang jauh, atau bisa artinya orang yang tidak ada kekerabatan dengan kita secara umum. Yang ketujuh, wasahibi bil jambi, perhatikan ini, wasahibi bil jambi. Yang ketujuh, ar-rafiq fi amri hasanin kata'limin wa tasarrufin wa sana'atin aw safarin fa innahu sahibaka, orang yang membarengi kamu hadir majelis ilmu bareng sama kamu, yang menuntut ilmu agama, teman sejawat, orang yang membarengi kita dalam bepergian, dia termasuk kelompok wasahibi bil jambi. Mana sahib? Teman, bil jambi yang dekat, teman untuk mendatangi sesuatu yang baik, teman untuk menuntut ilmu agama atau yang lainnya. Wabnis sabil, kepada musafir, atau maknanya al-musafiru awid dhaifu, atau tamu. Wa ma malakat aimanukum, dan apa-apa yang engkau miliki dari kelompok budak. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, Allah tidak menyenangi, mangkana mukhtalan, mukhtalan ay biunfin an aqaribihi, bengis, tidak ada kasih sayang kepada kerabatnya. Wajironihi, tidak berbuat baik kepada tetangganya. Wa ashabihi, dan juga kepada teman-temannya. Wala yaltafitu ilaihim, dan tidak melihat keadaan mereka. Perlu kita tanyakan, bagaimana keadaan keponakan kita, bagaimana keadaan paman kita, bagaimana keadaan dari misanan kita sendiri. Setelah itu, tetangga kita dilihat apa yang dibutuhkan. Kenapa setiap malam mungkin anaknya ada yang menangis? Apakah kekurangan makanan? Juga kepada teman, tanyakan, kalau dulunya hadir majelis ilmu, kenapa sekarang tidak hadir? Itu bukan mencampuri urusan pribadi, Bapak. Ini perintah dari Allah. Allah tidak menyenangi orang yang muhtalan. Muhtalan itu orang yang tidak peduli. Tidak peduli kepada kerabatnya, tidak peduli kepada tetangganya, tidak peduli kepada teman-temannya. Allah tidak menyenangi hal tersebut. Muhtalan fakhuro. Fakhuro ayyatafakharu alaihim, membanggakan diri di atas mereka semuanya. Allah tidak menyenangi akan hal tersebut. Sombong. Kita diberikan sedikit kemampuan mengerti ilmu agama, bersifat sombong. Termasuk sombong, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Itu sombong. Kalau iblis, sombong sekali dikeluarkan dari surganya Allah. Lalu bagaimana kiranya manusia yang dia belum menginjakkan kakinya ke surga, sudah bersifat sombong berulang kali. Apakah pantas orang seperti ini menikmati fasilitas surga dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga. Jangan berharap masuk surga. Jangan bercita-cita masuk surga
kalau di hati masih ada sekecil biji sawi, sekecil biji atom dari bentuk kesombongan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyatakan yang dimaksud dengan sifat sombong di antara para makhluknya yaitu merasa lebih tinggi meskipun hanya sedikit, perasaan lebih baik dari yang lain, itu sudah terjangkit bersifat sombong. Fala haula wala quwata illa billah. Semoga kita dijaga oleh Allah dari sifat sombong.